Iya sampel, tetapi cara sampel itu yang benar itu sebenarnya tidak seperti itu. Yang benar adalah diuji petik dari semua sekolahan. Kalau Anda bilang kota Jambi, ya ada berapa sekolahan di kota Jambi. Misalkan ada 12 sekolahan, ya gunakan semua, tetapi sedikit-sedikit. Nah, seperti itu. Jadi itu ada caranya sebenarnya. Dan Anda perlu mempelajari buku metodologi penelitian ya. Jadi perlu baca lagi. Bagaimana cara menulis judul yang baik. Nah, dan tren judul itu dari masa ke masa itu mengalami perubahan, mengalami perkembangan, mengalami perbedaan. Ya, jadi Anda perlu mengikuti tren judul juga. Tuh, Pak, judul kok ada trennya? Iya, sama seperti fashion, sama seperti pakaian yang Anda pakai itu. Itu ada tren-trennya. Nah, tren tahun 80-an beda dengan tren 90. Tren 90 beda dengan tahun 2000. 2000 beda dengan tren tahun sekarang. Trennya beda. Coba Anda pakai pakaiannya ibumu atau bapakmu ketika masih bujang. Ya, ketika masih belum nikah. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak kira-kira trennya? Ini adalah pakaian zaman dulu. Atau mungkin alat komunikasi. Alat komunikasi juga seperti itu. Itu juga ada tren-trennya. Ya, jadi mungkin ini yang belum mengaktifkan kamera ini bisa diaktifkan supaya saya bisa tahu benar-benar menyimak, atau jangan-jangan ini saya ditinggal mandi ini atau ditinggal nyuci baju. Ya. Oke, tolong diaktifkan ya yang kameranya di-off-kan itu. Ya, jadi semua itu ada trennya. Contoh. Dalam judul yang era sekarang 4.0, bahkan sekarang mau menginjak 5.0, itu judul-judulnya itu sekarang sudah ada subjudulnya. Ada subjudulnya. Misalkan judulnya adalah motivasi, afeksi, dan kognisi. Dalam pembelajaran abad 21. Titik 2, nah biasanya ada gitu, titik 2, studi kasus pada SMA negeri titik. Kayak gitu sekarang judulnya. Jadi lebih keren. Judulnya cuma kognisi, afeksi, dan apa tadi? Motivasi begitu ya. Dalam pembelajaran abad 21. Titik 2. Nah, nanti ada titik 2-nya. Titik 2 itu apa toh? Titik 2 itu subjudul. Jadi judul headline-nya adalah kognisi, afeksi, dan motivasi dalam pembelajaran abad 21. Udah itu toh. Terus subjudulnya apa? Subjudulnya adalah studi kasus. Nah, jadi studi kasus itu ya nelitinya di situ. Studi kasus di SMA negeri 1, misalkan Tanjabar atau mana, atau Tanjabtim, atau SMA negeri 1 Banda Aceh, nah, misalkan yang dari Aceh. Nah, itu adalah tren judul sekarang ini kayak gitu. Apakah boleh Pak dalam skripsi judulnya seperti itu? Oh, kalau saya boleh-boleh saja. Itu kan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren. Jadi nanti ya kelihatan berbeda dari skripsi-skripsi yang sudah ada. Kelihatan ngetren, kelihatan bagus. Nggak monoton kayak muluk-muluk kayak gitu aja. Nah, jadi nanti pembaca
khususnya pembimbing dan penguji itu nggak bosen. Ya, nggak bosen membaca ngoreksi itu nggak bosen karena ada suatu keterbaruan yang baru, ya. Dan juga permasalahan dalam latar belakang itu juga harus spesifik. Tetapi semuanya saya kembalikan ke pembimbing masing-masing. Jadi pembimbing masing-masing itu punya otoritas sendiri, punya kebijakan sendiri untuk menentukan apakah judul ini boleh bersifat sangat spesifik ataukah harus bersifat lebih umum gitu. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya sangat mendukung judul yang spesifik. Asalkan benar-benar digali dengan benar. Menggalinya berdasarkan instrumen-instrumen yang ada dan yang dibuat secara benar dan divalidasi. Gitu. Itu Mbak Meliana, jawaban dari saya. Semoga cocok jawabannya. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, bilang aja. Pak, saya nggak setuju dengan jawaban Bapak. Menurut saya begini. Silakan. Atau mau menambahkan atau mengurangi juga boleh. Nah. Terima kasih Pak, udah cukup. Oke. Baik, terima kasih Mbak Meliana. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Untuk mata kuliah saya, bertanya menjawab itu dapat poin ya. Tolong nanti dicatat, baik yang bertanya dan menjawab itu dicatat. Yang mencatat siapa ya? Irfan sama Adib lah. Kalau nggak mau nyatet, silahkan menugaskan sekretarisnya. Wulan ya. Pak. Mbak Wulan. Oke. Mbak Wulan. Oh ya, yang minggu kemarin sudah Mbak Wulan ya. Oke, saya lupa. Mbak Wulan. Mbak Wulan Wayalita. Ya. Iya, Pak. Baik. Nanti Mbak Wulan karena mencatat dapat poin 1. Itu khusus karena nyatet. Karena Irfan nggak mau nyatet. Adib, siapa ini yang nyatet? Adib ya? Tuh, mana ini Adib? Wih, Adib kok udah nggak ada? Tolong yang rek apa C ya? Rek apa rek C ini? Rek C, Pak. Rek C ya. Tolong di Japri Adib. Cari Pak Irfan Adib. Oke. Berikutnya saya lanjutkan ya. Ini menurut Kem. Menurut Kem, bacanya bukan kemis ya. Kalau kemis ini orang Jawa. Kemis. Senin, Selasa, Rebu, Kemis. Nah ini lahirnya memang mungkin hari Kemis ya. Hari Kamis. Kemis itu bahasa Jawanya Kamis. Tapi bacanya Kem. Pak Kems. Ya, tahun 82 ini menegaskan bahwa teori and action make develop together from application of the scientific approach. Jadi teori dan praktek atau action itu berkembang bersama atau tumbuh bersama dari penerapan yang berbasis atau bertujuan ilmiah atau penelitian ilmiah begitu ya. Jadi dalam penelitian ilmiah itu memang teori dan actionnya atau tindakan, teori dan tindakannya itu memang harus berjalan bersama. Tidak boleh hanya teori saja. Jadi menurut Pak Kem itu ya yang baik itu kalau habis menemukan teorinya ya yang cepat dipraktekkan. Jadi jangan cuma teori saja. Ataupun jangan melakukan praktek atau tindakan tanpa adanya teori. Ya, jadi memang harus semuanya berjalan beriringan. Gitu. Oke.
Oke, selamat bergabung Mas Adib. Tadi jaringannya susah ya? Halo? Iya, Pak. Ya, terkendala jaringan. Iya, Pak. Cukup di sini lagi hujan, Pak. Oh iya, di mana Mas? Di kampung, Pak, Merangin, Muara Siau. Oh, di Merangin. Ya. Oke, salam buat keluarga ya Mas ya, di Merangin. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini ada karakteristik PTK. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang asal mula atau latar belakang adanya PTK itu ya karena adanya kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Maka dibuatlah atau dibentuklah suatu classroom action research. Nah, sekarang karakteristik PTK itu apa? Kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Prof. Aprizal. Pasti sudah sudah lengkap penjelasannya, tetapi beliau meminta saya untuk memperdalam materi sehingga selain lengkap juga lebih mendalam pembahasannya. Yang pertama, karakteristik PTK itu bersifat situasional. Ya. Jadi permasalahannya konkret yang dihadapi dosen dan mahasiswa di kelas, itu konkret. Ya, permasalahan konkret. Nah, jadi bersifat situasional. Mungkin tahun ini permasalahannya nggak akan sama dengan tahun kemarin karena situasional. Pada tahun kemarin kalau menyelenggarakan PTK karena di awal-awal COVID, masa-masa COVID, jadi masih bingung, pembelajaran online itu masih bingung, ya, banyak pendidik masih meraba-raba bagaimana cara melakukan pembelajaran secara daring. Begitu pula dengan mahasiswanya, kadang banyak yang komplain, mulai dari masalah yang dasar, basically dari kuota, dari sinyal itu masih dipermasalahkan. Sampai ada demo waktu awal-awal COVID itu minta bantuan kuota, minta potongan SPP dan lain sebagainya. Nah, tetapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada itu, sudah tidak ada permasalahan-permasalahan itu. Kuota sudah Anda diberi kuota nggak sama pemerintah? Kuota Zoom ada kan? Ada, Pak. Ada ya, alhamdulillah diberi kuota. Ya, saya ini diberi kuota tapi nggak saya gunakan, saya pakai kuota sendiri. Yang semester kemarin saya masih gunakan, tetapi nggak tahu kenapa kok agak kurang lancar gitu. Nah, sehingga saya tetap beli. Nah, jadi lumayan lancar. Nah, jadi tetapi itu tidak dipermasalahkan. Nah, kalau awal-awal dulu dipermasalahkan. Tahun 2019 pembelajarannya tatap muka. Pasti permasalahannya jauh berbeda dengan pembelajaran pada tahun 2020 pada awal COVID dan tahun 2021 pada saat sudah 1 tahun COVID ini. Jadi memang karakteristik ini dalam PTK ini permasalahan yang karakteristik yang utama adalah situasional. Karena permasalahannya akan berbeda-beda dan itu merupakan permasalahan yang nyata. Ya, permasalahan yang konkret yang dihadapi oleh baik dosen maupun mahasiswa. Gitu. Yang kedua adalah kontekstual. Ya, kontekstual ini
upaya pemecahan permasalahan yang berupa model dan prosedur tindakan sesuai dengan konteks pembelajaran. Jadi upaya pemecahan masalahnya itu nggak boleh seenaknya, nggak boleh semena-mena ya. Memang harus sesuai dengan model dan prosedur pembelajaran, model dan prosedur tindakan yang sesuai dengan kurikulum, ya. Jadi dalam pemilihan solusi saja itu juga harus mempelajari silabus, harus mempelajari kurikulum K13 kalau di sekolahan. Kalau di perguruan tinggi ya kurikulum KKNI itu ya, itu yang harus dipelajari. Kemudian bersifat kolaboratif. Kolaboratif itu maksudnya tindakan dan upaya perbaikan itu dilakukan secara bersama-sama antara dosen dan mahasiswanya. Jadi ya harus kolaboratif. Nggak bisa hanya one shot case begitu, satu kali tembak begitu nggak bisa. Tetapi harus ada feedbacknya, harus ada umpan baliknya. Dan itu dilakukan tidak hanya satu kali siklus, ya, tidak hanya satu kali siklus. Jadi bisa dilakukan 2 kali, bisa dilakukan 3 kali, begitu. Tergantung apakah permasalahannya itu sudah terselesaikan atau masih belum semua terselesaikan, gitu. Nah, berikutnya self-reflective dan self-evaluate. Jadi merefleksi diri sendiri dan juga mengevaluasi diri sendiri. Jadi kita introspeksi diri ya terhadap kemajuan yang sudah dicapai. Dan kuncinya harus jujur. Ini sudah benar-benar dicapai atau belum. Nah, jangan sampai memanipulasi data begitu. Sepertinya 1 kali siklus belum tuntas. Kemudian dilakukan siklus kedua, belum tuntas juga. Kemudian dilakukan siklus ketiga. Nah, karena sudah waktunya mepet, sudah capek, nilainya di-upgrade begitu, itu nggak boleh. Jadi tetap ketika sudah dilakukan PTK ya harus dilakukan sampai terjadi kemajuan atau terjadi ketuntasan gitu. Ya, jadi itu harus ada kejujuran dari peneliti, dari pelaku penelitian tindakan kelas itu sendiri. Ya. Berikutnya bersifat fleksibel. Jadi memberi kelonggaran dalam pelaksanaan tanpa melanggar kaidah metodologi ilmiah. Jadi bebas, PTK ini bebas, bisa dilaksanakan siapa saja dan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, tetapi memang harus ada kaidah metodologi ilmiahnya. Tidak boleh meninggalkan metode ilmiah. Keilmiahan ya tetap harus dijaga dan dipertahankan. Ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Tanya dan menjawab itu dapat poin loh ya. Jadi silakan biar nanti punya banyak poin.
Oke, nggak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oke. Ini ada perbedaan antara PTK dengan penelitian konvensional. Yang pertama, masalah dirasakan oleh peneliti, itu yang PTK-nya. Jadi dari segi aspek permasalahan itu peneliti ini sudah merasakannya. Nah, sedangkan pada penelitian biasa atau penelitian eksperimen dan lain sebagainya, kualitatif, kuantitatif, masalah dan hasil pengamatan itu dirasakan oleh orang lain. Ya. Jadi Anda bisa merasakan permasalahan dan dapat mengamati permasalahan yang ada dari penelitian orang lain. Sedangkan dalam PTK yang merasakannya ya yang melakukan PTK itu atau gurunya sendiri. Ya. Berikutnya tujuannya adalah untuk meningkatkan. Kalau PTK itu meningkatkan untuk memperbaiki atau untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan yang penelitian konvensional ini untuk menguji hipotesis, untuk membuat generalisasi atau kesimpulan gitu. Kemudian juga mencari explanation. Berikutnya manfaat atau kegunaannya, yaitu kalau PTK ini langsung terlihat manfaatnya karena diterapkan langsung dan bermanfaat bagi subjek penelitian itu sendiri dan objek penelitian. Bagi peserta didik itu langsung terasa manfaatnya. Sedangkan penelitian eksperimen itu enggak langsung karena bisa diterapkan di tempat lain. Ya. Dia baru diuji cobakan dulu dan diimplementasikan pada tempat kejadian permasalahan itu setelah ditemukan solusi di tempat uji coba itu. Nah, kemudian dari segi teori ini dipakai sebagai dasar memilih dan menentukan aksi atau solusi. Ya. Jadi untuk menentukan obatnya, untuk menentukan solusinya itu PTK. Sedangkan penelitian eksperimen ini dipakai sebagai dasar atau perumusan hipotesis. Ya. Yang kelima, metodologinya atau desainnya. Kalau PTK ini fleksibel, sesuai dengan konteks, sesuai dengan masalah yang ditemukan. Langkah kerja, siklus, setiap siklus ada 4 tahap. Ya. Sedangkan yang penelitian biasa ini ada paradigma penelitian yang jelas, linear, kemudian ada penelitian kuantitatif, kemudian ada analisis setelah data itu terkumpul, analisis dan pembahasan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang karakteristik dan perbedaan PTK? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Untuk minggu depan kita masuk ke prosedur penelitian tindakan kelas PTK, dan setelah itu nanti kita akan langsung berlatih cara membuat instrumen observasi, instrumen untuk membuat untuk melakukan studi pendahuluan. Jadi Anda nanti saya persiapkan untuk membuat instrumen untuk melakukan studi pendahuluan atau penelitian awal. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Silakan.
Silakan kalau mau bertanya. 34 siswa ya. Kelas Rek B ada berapa siswa, Mas Irfan? 21, Pak. 21. Sedangkan Rek C? 27, Pak. 27. Berarti kalau di total 47 ya. 47 ini cuma ada 35 yang join Zoom. Berarti ada 12 mahasiswa yang tidak hadir. Oke, kalau begitu saya minta tolong barcode ini jangan disebarkan di grup. Jangan dikirim di grup. Cukup Anda scan saja untuk Rek C yang kelasnya Irfan. Sedangkan yang Rek B cukup Anda foto dan Anda scan untuk Anda isi pada hari Jumat nanti ya. Oke, saya share ulang untuk barcode hari ini ya, yang kelasnya Irfan. Baik C, silahkan di scan ulang untuk isi link presensi. Sudah? Oke. Baru 19 ya, berarti ada 2 yang tidak masuk. Sekarang saya buatkan yang kelas Rek B ya. Maaf Pak, mungkin terbalik Pak. Untuk kelas hari ini kelas Rek B, untuk hari Jumat itu kelas Rek C Pak. Oh begitu. Oh iya. Berarti ini Iya, ini Pak. yang Kalau ini kelasnya siapa ini? Ini, Pak. Ini yang hari Jumat Rek C Pak. Rek C. Oh iya. Oke, saya buat dulu. Jam 8.50 ya. Sampai dengan Jam 10 Pak. 10. 10.30 Pak. Oke. Tanggalnya tanggal 9 ya. 9. Yang ini Rek C ya? Iya kan? Iya, Pak. Oke. Silahkan di foto atau di screenshot. Kalau pakai laptop bisa pakai print screen itu yang tulisannya PRTSC. Print screen. Kemudian dipaste di mana terserah. Dipaste di Word atau di WhatsApp web juga bisa. Tapi tolong jangan dikirimkan di grup.
Apakah sudah atau belum? Tolong untuk perkuliahan Sudah, Pak. ya, untuk perkuliahan selanjutnya tolong kameranya diaktifkan ya. Jadi semua kamera diaktifkan. Ya, untuk perkuliahan selanjutnya. Jadi saya itu sering scroll gitu. Saya liatin satu-satu begitu. Kadang ada yang ngantuk. Saya sendiri kadang juga ngantuk. Nah, itu. Oke. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke. Adib, sudah? Sudah difoto? Sudah, Pak. Baik. Oke. Kalau gitu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk perkuliahan PTK hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua mahasiswa yang telah hadir, semua adik-adik yang telah hadir, dan khususnya saya ucapkan terima kasih untuk Irfan, Arya, dan Adibya yang telah mengkoordinir temannya sehingga temannya bisa kuliah dengan lancar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian jadwal yang mendadak, khususnya untuk kelasnya Adib, karena tadi juga mendadak juga inspirasinya gitu, idenya supaya nanti penyampaiannya juga sama materinya ya. Kadang kalau kelasnya beda itu ada yang kelupaan yang disampaikan gitu. Oke, saya akhiri, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya.